minus belajar daring atau belajar dari rumah selama masa corona. Baik, pada siang hari ini telah bergabung bersama kita ada dua pemateri, yakni Pak Muhammad Ramli Rahim, Ketua IGI, kemudian ada Dr. Nur Hikmah, HSPD MSI. Beliau ini adalah Ketua Prodi Magister Teknologi Pendidikan Pasca Sarjana Universitas Negeri Makassar. Untuk kesempatan pertama saya berikan kesempatan kepada Pak Ramli Rahim memberikan pandangan terkait tema yang kita angkat pada siang hari ini. Saya persilakan, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kabar Makassar. Suara saya jelas ya? Jelas. Dinda Sofian, suaranya jelas? Ya. Baik. Saya ulang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kawan-kawan sekalian, Ibu Nur Hikmah yang kami hormati, Kak Rahman yang sementara dalam perjalanan, Pak Kadis, kawan-kawan IGI yang sempat bergabung, dan siapapun yang mengikuti diskusi kita hari ini. Iya, kondisi yang membuat kita seperti ini bahwa Corona telah menjadi pandemi dan Kota Makassar menjadi salah satu area yang cukup parah terdampak. Karena itu kemudian sistem pembelajaran kelas jauh ini menjadi salah satu alternatif yang bisa dimanfaatkan. Kita melihat bahwa sejujurnya minggu pertama pelaksanaan kelas jauh, ya, belajar di rumah ini, itu banyak guru yang kelagapan. Jadi banyak guru yang gagap menghadapi situasi itu, tapi kemudian teman-teman di Ikatan Guru Indonesia mengambil inisiatif lebih awal. Mereka mengajak teman-teman guru, terutama di sekolah mereka sendiri, ini terjadi di seluruh Indonesia bagi teman-teman IGI, mengajak mereka untuk dilatih dulu, ya. Jadi mereka tidak langsung melatih gurunya, meskipun mereka siswanya, meskipun mereka sudah biasa, tapi hal pertama yang mereka lakukan adalah mereka melatih guru-guru di sekitarnya dulu. Kenapa? Karena proses ini kita perkirakan tidak dalam waktu yang pendek, bukan seminggu 2 minggu. Waktu itu hanya ditetapkan 2 minggu, tapi kami yakin bahwa itu pasti diperpanjang. Maka itu kemudian kita bergerak cepat melakukan pelatihan-pelatihan buat teman-teman guru yang masih ingin berubah, dan ada juga yang terpaksa berubah karena keadaan. Dan satu hal yang sangat kami syukuri di Ikatan Guru Indonesia adalah 4 tahun terakhir ini Ikatan Guru Indonesia memang konsennya ke situ. Bagaimana memaksimalkan teknologi untuk proses pembelajaran. Dan alhamdulillah di masa pandemi COVID-19 ini itu termanfaatkan dengan baik. Dan Pak Menteri sendiri kaget bahwa ketika teman-teman Jawa Pos, teman-teman Republika, kemudian Kompas mewawancarai teman-teman IGI yang melakukan proses pembelajaran kelas jauh, itu mereka sangat matang dalam proses itu. Bahkan ada yang sudah punya studio sendiri, karena mereka sudah melakukan proses pembelajaran itu jauh sebelum Corona ini terjadi. Jadi proses pembelajaran kelas jauh sudah dilakukan sebelumnya. Hanya memang seminggu berlalu teman-teman sudah mulai ada keluhan. Kenapa keluhan itu terjadi? Karena ternyata teman-teman ini bukan hanya sekedar membeli kuota data untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk siswanya sebagian. Nah, mereka sudah memperkirakan bahwa seminggu 2 minggu ke depan itu mereka akan tumbang gitu, satu persatu. Bahasanya kami satu persatu guru-guru penggerak itu akan bertumbangan. Dan alhamdulillah itu kita respon dengan baik. Kita mendesak Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk membuat regulasi yang mengizinkan dana BOS digunakan untuk pelaksanaan kelas jauh. Di surat edaran sebenarnya sudah ada, tapi tidak secara rinci menjelaskan seperti apa proses itu. Makanya kemudian kami masih, setelah edaran itu keluar, kami mendesak kementerian untuk segera membuat surat edaran, surat Juknis pelaksanaan dana BOS. Dan alhamdulillah Juknis itu sudah keluar. Ada 3 hal pokok dari Juknis tersebut, sudah diterbitkan sejak hari Rabu yang lalu. Baik. Yang pertama adalah keleluasaan kepala sekolah untuk menggunakan dana BOS untuk kuota data siswa dan guru. Jadi kalau dulu kepala sekolah agak khawatir karena di situ tidak jelas apakah guru dengan siswa, tetapi sekarang guru dengan peserta didik sudah boleh diberikan kuota data. Dan ini satu hal yang harus kita syukuri. Kemudian yang kedua, teman-teman honorer yang mungkin lebih mahir di dunia IT dibanding guru-guru konservatif yang sudah hampir pensiun dan tidak mau lagi belajar, itu
punya ruang untuk mendapatkan honor lebih banyak karena dana BOS kemudian mencabut maksimal 50%. Jadi kuota honor untuk guru honorer itu bahkan bisa sampai 80%, bahkan sampai 100% kalau memungkinkan ya. Nah, ini sebuah kesyukuran buat kita, dan tetapi ada satu dalam Permendikbud itu yang kami kritisi, yaitu adanya bolehnya kepala sekolah menggunakan dana BOS untuk membeli layanan pendidikan berbayar. Menurut kami ini tidak elok dalam kondisi pandemi COVID-19 ini. Kenapa? Karena ini membutuhkan biaya yang lebih besar. Pertama harus membayar layanannya, yang kedua harus membayar kuota datanya. Jadi double mereka harus keluarkan. Yang kedua, kita sebenarnya tidak butuh itu layanan pendidikan berbayar, karena kita butuhkan adalah jalinan komunikasi yang tetap terjalin antara guru dengan siswanya. Itu proses pendidikan bisa tetap berjalan. Tapi kalau satu guru menghadapi ribuan siswa, seperti yang terjadi dari layanan pendidikan berbayar ini tidak efektif. Yang ada hanya sekedar pengajaran, tapi tidak pendidikan. Berbeda jika yang melakukan proses pembelajaran itu adalah gurunya sendiri, dan yang diajar adalah siswanya sendiri. Baik. Sebenarnya ada satu hal lagi yang kami ingin persoalkan ke Kemdikbud, yaitu harus ada tata kelola pengajaran dengan menggunakan kelas maya. Jadi harus ada tuntunan dari Kemdikbud bagaimana sebenarnya mengelola ruang kelas di kelas maya. Apalagi kalau misalnya COVID-19 ini bisa sampai 5 bulan, 6 bulan, seperti misalnya di China, sudah bulan kelima sekarang, dan belum ada selesainya. Nah, kalau itu terjadi di Indonesia, apakah kita akan siap dengan itu? Makanya kemudian harus ada tata kelola pengelolaan kelas jauh. Bagaimana sebenarnya mengelola kelas jauh? Misalnya, satu guru kan bisa menghadapi 100 siswa di kelas jauh. Tapi kita berharap sekolah dari guru dari sekolah yang sama dengan siswa dari sekolah yang sama. Bukan guru dari sekolah mana dengan siswa dari sekolah mana. Dan ini yang sementara dijalankan oleh pemerintah sebenarnya, dan kami tidak sepakat dengan itu. Karena yang kami inginkan adalah proses pembelajaran tetap terjalin antara gurunya siswa tersebut dan siswa dari gurunya siswa tersebut. Jadi ini yang kita inginkan ke arah situ. Saya kira untuk sementara seperti itu, Indah Sofian. Baik. Terima jika kasih, ada sesuatu Pak bisa kita diskusikan selanjutnya, karena waktu terbatas. Baik, terima kasih Pak Ramli. Itu tadi penjelasan. Ini Pak Jamaluddin, kemudian ada beberapa guru mungkin ya, ada dari Beringkanaya, Ibu Anci, Nur Samsi, Ibu Hurjati, ada Darmawan, ada banyak, ada beberapa, mudah-mudahan tidak lama lagi bergabung yang lain. Assalamualaikum Bapak dan Ibu, kita ketemu di daring ya, dalam jaringan. Sebelumnya kita berdoa dulu ya, semoga musibah ini bisa cepat berlalu, karena sekarang kita tahu bahwa sudah 5.923 yang terjangkit corona di Indonesia, dan menjadi peringkat pertama di Asia Tenggara. Itu luar biasa. Dan hampir tiap hari itu hampir 400-an yang terjangkit. Sementara di Makassar sendiri itu 332 kasus, dan itu bertambah terus setiap hari, 60 hari. Kemarin katanya 60-an. Jadi sekarang sudah 332. Kalau tambah lagi 60 hari ini berarti sudah ada 400-an. Itu luar biasa itu. Nah, mau tidak mau kita harus menjalankan suatu pembelajaran daring ini dengan adanya musibah ini. Sebenarnya begini, daring ini sudah ada sejak lama, cuma masih pro dan kontra. Kalau untuk daring sendiri, sejak saya menjadi pengajar tahun 2005 itu, saya sudah terapkan 2006. Jadi sudah terbiasa dengan daring, dengan memanfaatkan berbagai fasilitas yang memang sudah disiapkan oleh kampus kami, Universitas Negeri Makassar, dengan menggunakan beberapa aplikasi ya. Para guru dan siswa kaget dengan situasi dan kondisi ini. Kalau kita mau mengatakan bahwa ini efektif, tentu saja sekarang belum efektif. Kenapa? Karena mereka tiba-tiba harus menjalankan proses pembelajaran daring, di mana mereka tidak siap, sementara mungkin untuk siswanya itu mudah saja. Mereka menggunakan online, mereka menggunakan internet, karena mereka memang generasi Z. Mereka hidup dalam teknologi informasi. Tetapi kita tidak boleh menutup mata bahwa guru-guru juga harus punya keterampilan untuk itu. Jadi mereka harus punya keterampilan.
pada yang apa ya, yang selama ini mereka mengajarnya di depan kelas, kemudian mereka sudah mempersiapkan, tiba-tiba kita diliburkan 2 minggu, tiba-tiba ditambah lagi, kemudian tiba-tiba berubah menjadi pembelajaran online, itu membuat mereka shock. Itu shock, Pak. Karena banyak hal yang harus dipersiapkan, termasuk desain pembelajaran berbasis online. Mendesain. Pak Rahman sudah datang bergabung ini, Pak Kadis. Selamat datang Pak Haji Abdurrahman Bando. Saya Nur Hikmah, Pak Haji. Ya. Jadi untuk mendesain itu butuh keterampilan tersendiri, Pak. Karena kemarin waktu saya dihubungi oleh Pak Sofyan, saya mencoba mengambil beberapa data dari siswa SMA, memberikan survei dan pertanyaan-pertanyaan singkat tentang pembelajaran daring ini. 99% tidak suka, Pak Rahman. Katanya beberapa alasan itu disampaikan, itu katanya lebih banyak tugas. Iya sih, hasil penelitian saya menunjukkan bahwa aktivitas mahasiswa saya itu lebih banyak untuk daring itu lebih banyak mereka beraktivitas di tugas. Nah, kondisi itulah juga yang terjadi saat ini. Dan mereka mengeluh karena lebih banyak tugas dengan waktu yang sangat yang sangat singkat. Nah, nanti saya share lah kalau umpamanya ada yang bisa dikirimkan, saya share apakah ke ketua guru atau ke Pak Kadi sendiri. Jadi itu adalah data singkat yang saya peroleh. Sementara kalau sebenarnya kalau guru mempersiapkan dengan baik, jangan khawatir untuk tingkat SMP dan SMA saya kira tidak akan mengalami banyak masalah karena hampir 98% itu pengguna internet itu di kaum muda. Jadi mereka terbiasa membuka YouTube, kemudian internet. Malah ada sekarang yang namanya TikTok itu yang luar biasa. Jadi kita mendesain pembelajaran itu berdasarkan data-data yang ada. Misalnya untuk aplikasi apa sih yang mereka sering buka. Kalau untuk tingkatan SMP, SMA itu mereka membuka YouTube, berarti kita mendesain pembelajaran itu menggunakan YouTube juga. Kita menggunakan video pembelajaran yang kemudian dilinkkan ke YouTube. Kalau untuk anak SD, saya lihat yang marak adalah TikTok. Nah, memanfaatkan TikTok itu dengan mendesain pembelajaran itu bisa, supaya mereka bisa belajar dari aplikasi itu. Nah, itu ya. Jadi sepintar-pintarnya lah kita mendesain pembelajaran, walaupun kita memahami bahwa kalau kita sadari sebenarnya online daring ini itu banyak manfaatnya. Misalnya kita hemat ongkos, Pak, hemat sekali. Sekarang dengan pandemi ini yang banyak pengeluaran itu hanya dikuota dengan dikuota dengan belanja makan sehari-hari. Hanya itu saja. Pak Sofyan? Ya, lancar siap. ya? Iya. Iya. Ini kok seperti ada gangguannya? Aman? Jadi kuota kemudian mengenai tempat. Mereka bisa memilih dan memilih tempat yang nyaman untuk belajar. Mau di kamar, mau di sepanjang itu masih di rumah ya, karena kita ini ada program stay home, jadi nggak boleh keluar. Jadi kalau saya mengajar Pak, satu pesan saya jangan keluar dari rumah. Itu pesan saya. Kemudian mereka mengeluh. Kemudian mereka ya, Sofyan. Baik Ibu. Cukup jelas tadi apa yang disampaikan oleh Ibu Nur Hikmah. Katanya sempat lu juga melakukan survei bahwa anak-anak SMP dan SMA itu hampir 90% menggunakan IT dan lain sebagainya. Kemudian secara tenaga pendidik atau tenaga kependidikan juga perlu harus kreatif menggunakan aplikasi-aplikasi yang bisa diminati oleh anak-anak sampai sekarang ini. Baik, saya pikir Pak Kadis Pendidikan juga sudah bergabung bersama kita pada siang hari ini, Pak Rahman Bando. Mungkin bisa diberikan penjelasan soal detail bagaimana teknisnya Dinas Pendidikan Kota Makassar untuk melaksanakan pendidikan secara online ini. Silakan Pak Rahman Bando. Izin Pak mendengar Pak? Oke, baik Pak, baik. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Pertama, pada host yang saya hormati, Pak Dr. Nurul Hikmah, Pak Muhammad Ramli Alahim, Ketua IGI. Ya, sukses untuk Pak Ramli. Baik, Bapak Ibu para peserta diskusi pada siang hari ini. Ya, kita mengangkat tema belajar online ya. Apa namanya, plus minus ya, belajar online di tengah wabah COVID-19. Saya menerima informasi dari para guru-guru di Makassar, sungguh begitu beragam, keluh kesah, juga apa namanya, ada juga senihnya. Dan mereka bercerita, banyak juga yang memberikan apresiasi dari keluarga-keluarga peserta didik, bahwa di tengah COVID-19 ini adalah momentum baik untuk kita mengimplementasikan Merdeka Belajar dan Merdeka Mengajar sebetulnya. Tetapi disadari bahwa begitu banyak yang masih harus kita benahi bersama, terutama kami dari jajaran pemerintah, bahwa fasilitas untuk mendukung kelancaran proses belajar mengajar daring ini tentu ada keterbatasan-keterbatasan. Keterbatasan pertama adalah di awal-awal pelaksanaan belajar daring ini harus ditanggung secara pribadi oleh para guru-guru kasihan. Kenapa? Karena kita belum mempersiapkan regulasi penggunaan uang negara untuk mendukung proses belajar daring, khususnya untuk bicara soal kuota internet bagi guru dan juga peserta didik. Syukurnya belakang ini kemudian Kemendikbud memberikan sinyal memungkinkan menggunakan dana BOS untuk bisa mendukung terselenggaranya proses belajar mengajar daring. Yang lain, tidak semua peserta didik kita memiliki Android. Nah, di sini menjadi problem karena guru kita minta untuk bagaimana wajib mereka tetap bisa menyelesaikan RPP dan juga kurikulum yang telah disusun, meskipun untuk apa namanya, materi pembelajarannya sendiri boleh dikirimkan dari jarak yang jauh, tetapi terkendala, sebagian ya terkendala dari fasilitas yang dimiliki, yakni tidak semua peserta didik kita memiliki jet-jet. Yang lain lagi, kita ternyata anak-anak kita ini ada yang tidak sama pemahamannya, sehingga menurut guru-guru begitu banyak pertanyaan-pertanyaan dari peserta didik. Ya, memang karena tidak bertatap muka langsung mengakibatkan mereka tidak sama daya tangkapnya terhadap instruksi yang diberikan oleh para guru. Problemnya adalah karena kita misalnya saja sekarang ini kita bicara lewat Zoom, tidak bisa bersamaan berbicara sehingga memakan waktu yang banyak untuk bisa melayani semua peserta didik. Taruhlah satu rombel ada 30 orang untuk tingkat SD misalnya. Maka 30 orang ini memiliki hak yang sama untuk bertanya kepada gurunya yang lagi jauh tempatnya, rumahnya, juga mengendalikan atau memberikan pendampingan dari rumahnya sendiri. Nah, memakan waktu yang banyak. Nah, sedangkan guru ini dikejar juga oleh waktu atau target jam pembelajaran pada setiap satu mata pelajaran. Yang lain lagi, tidak semua anak-anak ini ada orang tuanya yang mendampingi di rumah. Lalu para guru juga memiliki anak yang juga tentu diminta oleh guru dari anaknya juga dampingi. Jadi guru memainkan peran ganda. Di samping sebagai orang tua dari anak-anaknya, dia juga menjadi pendidik dari anak-anak didik yang mereka asuh. Nah, di sini betul-betul terutama guru-guru perempuan, di sini betul-betul memiliki tugas-tugas yang tidak berat. Beda ketika memang mereka tinggalkan rumah pergi ke sekolah. Dia melepaskan diri dari tugas-tugas rumah tangganya dan totality untuk mengurus tupoksinya sebagai pendidik. Tapi ketika dia tinggal di rumah kan dia tidak mungkin memisahkan dia sebagai ibu rumah tangga dan tugasnya sebagai pendidik. Pasti anak-anaknya ada saja di sampingnya. Juga diminta oleh gurunya
agar dia juga mendampingi anaknya yang ada di rumah. Antara lain ini yang menjadi tambahan-tambahan daripada tugas-tugas seorang guru. Yang lainnya lagi bahwa kita memiliki tambahan tugas, yakni guru-guru diminta untuk menyisipkan pesan-pesan bahaya COVID dan bagaimana menyelamatkan diri dari coronavirus 19. Lalu kita berharap supaya anak-anak kita ini patuh terhadap himbauan pemerintah. Ini kita juga harus tambahkan di dalam pesan-pesan pendidikan yang disampaikan. Problemnya adalah, ini kan tidak ada RPP-nya, Pak. Kita tidak pernah merancang bagaimana materi dan kurikulum yang sama untuk urusan virus ini. Nah, sedangkan kita tujuannya sama, tidak boleh terpapar virus. Tapi materinya diserahkan kepada para guru-guru untuk bagaimana mereka mengumpulkan sebanyak mungkin informasi-informasi tentang tata cara melindungi diri dari coronavirus dan tata cara berinteraksi dengan orang ketika harus ada tamu yang datang. Dan maka ini menjadi talenta tersendiri bagi guru-guru untuk bisa memiliki kemampuan yang dalam waktu singkat mereka harus mampu menjadi penyuluh kesehatan terhadap anak-anak didik yang diampu. Antara lain inilah yang kira-kira menjadi kondisi real sekarang yang dihadapi para guru-guru kita di seluruh Indonesia, terutama kami di Makassar. Apatah lagi ketika Makassar ini masuk dalam salah satu kota zona merah pandemi COVID-19, bahkan hari Selasa nanti, tanggal 24, itu sudah mulai akan uji coba pemberlakuan PSBB di kota Makassar. Dan efektifnya akan diterapkan dengan sanksi-sanksinya rencananya hari Jumat yang akan datang. Sehingga bagi guru kami, ini menjadi tugas tambahan baru lagi, bagaimana meyakinkan keluarga-keluarga yang memiliki anak didik yang ada di rumah, bahwa sekarang ini ketika tanggal 24 nanti, bukan saja sekedar kita bagaimana melindungi diri dari COVID, tapi bagaimana kita mengendalikan diri untuk tidak keluar rumah, agar penyebaran COVID ini betul-betul terputus siklusnya. Kira-kira itu sementara, Pak Sofyan. Baik, terima kasih Pak Abdurrahman Bando, Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar. Jadi ada juga fenomena yang menarik begini Pak. Berdasarkan data dari KPAI, ada sekitar 100 atau 100 lebih aduan ke KPAI terkait aduan terkait masalah dari pembelajaran daring ini atau pembelajaran online ini. Nah, untuk menangani ini atau memberikan solusi terhadap ini bagaimana Pak? Secara gampangnya Pak. Saya pikir 100-an frekuensi aduan lewat KPAI itu angka yang menurut saya sungguh sangat kecil kalau dibandingkan dengan jumlah populasi pelajar di Makassar yang tingkat TK, SD, dan SMP 250.000. Saya kira itu hanya sangat sebagian kecil yang sempat mengadu ke KPAI. Pasti jauh lebih banyak dari itu, Pak. Saya tahu anak-anak kita ini pasti banyak yang dia mau adukan, tapi dia tidak tahu saja mengadu kemana dan salurannya kemana. Karena dengan kondisi dia di rumah lalu diminta untuk tetap bisa belajar, pasti banyaklah yang mestinya dia adukan tapi belum sempat sampai aja ke KPAI. Baik Pak. Saya ke Ibu Hikmah, singkat saja Ibu. Bagaimana kira-kira untuk secara teknisnya RPP-nya misalnya di mana guru yang harus melaksanakan tugas ganda di rumah sekaligus sebagai seorang tenaga pengajar begitu Ibu. Silakan Bu. Baik. Untuk saat ini mungkin kita biarkan saja seperti itu karena memang sudah kodratnya sesuatu yang baru itu pasti akan banyak masalah-masalah yang kita hadapi. Apapun yang baru itu, lama-lama kita akan terbiasa dan tentu saja kita harus menampung semua masalah-masalah yang ada Pak Kadis, supaya kita bisa minimalisir itu. Jadi tidak boleh menutup mata juga ya, tidak boleh menutup telinga juga ya bahwa ada masalah yang kita hadapi. Itu juga sudah wajar kok. Apapun yang kita pakai pada awalnya pasti ada masalah. Nah, untuk mengatasi itu saya kira begini. Pada dasarnya kan semua sudah memiliki RPP pada pembelajaran tatap muka.
Tinggal mungkin dibuatkan ada semacam aplikasi atau diberikan secara online bahwa inilah tujuan-tujuan pembelajaran yang akan kita capai. Tetapi terlepas dari itu, kalau masalah silabus saya kira tidak ada masalah karena yang akan melihat itu adalah guru-gurunya. Tetapi bagaimana mendesain pembelajaran basis internet itulah yang perlu kita lihat. Kita melihat juga kebutuhan untuk tingkat SD, SMP, SMA. Untuk SD misalnya cocoknya bagaimana? Apakah seorang guru harus menyiapkan video pembelajaran, kemudian mendesain pembelajaran dalam bentuk animasi-animasi. Kemudian taruhlah saya kasih contoh seperti ini. Kemarin gimana ya pembelajaran saya ini mata pelajaran olahraga. Saya mata pelajaran olahraga itu kan lebih banyak praktek. Nah, saya memberikan saran seperti ini. Berikan contoh dalam bentuk video pembelajaran, kemudian suruh mereka lakukan dan upload ke aplikasi yang digunakan, pembelajaran aplikasi yang digunakan. Itu yang dilakukan dan saya melihat luar biasa perkembangannya. Mereka malah melakukan dengan keluarga. Jadi kalau sebenarnya kalau kita benar-benar serius dan mau pasti akan ada jalannya. Hanya saja masalahnya Pak, karena banyaknya file yang ada itu guru-guru lagi mengalami masalah. Mereka itu HP-nya jadi hang karena full memori. Malah katanya sudah ada keluhan juga sudah ada HP-nya yang rusak satu. Jadi itu menjadi kendala lagi, Pak. Saya kasih lagi saran untuk memudahkan upload di YouTube baru minta linknya. Itu lebih memudahkan lagi supaya tidak tersimpan di memori HP. Jadi banyak sebenarnya, Pak. Kalau untuk mendesain pembelajaran berbasis internet banyak sekali. Ini sudah saya laksanakan sejak 2006. Bahkan Pak Kadi saya sudah melatih beberapa guru sebelum pandemi ini. Beberapa guru di Sulawesi Selatan itu saya sudah latih untuk menggunakan pembelajaran berbasis internet dengan dengan melibatkan mahasiswa saya yang kebetulan saya dari teknologi pendidikan yang memang mendesain pembelajaran baik S1 maupun S2. Jadi kalau dibutuhkan Pak kami bisa membantu juga untuk mendesain itu Pak Kadis. Baik Sofyan. Terima kasih. Segala perkenalan Pak. Ini Pak Sofyan Bastri juga. Ini sebenarnya dia alumni teknologi pendidikan pasca sarjana UNM. Jadi dia kalau untuk daring dia saya yakin juga sudah bisa dia. Terima kasih Bu Hikmah. Saya ke Pak Ramli Rahim. Singkat saja Pak, karena waktu cukup terbatas. Bagaimana kira-kira terkait apa yang disampaikan Pak Kadis terkait masalah-masalah yang selama ini dihadapi oleh pemerintah? Sebenarnya apa yang disampaikan Ibu Dr. Hikmah tadi itu yang kami alami 4-3 tahun yang lalu ya ketika memulai proses pelatihan guru. Sekarang guru-guru IG sudah sangat canggih. Jangankan model seperti ini, model evaluasi saja sudah sangat mudah dilakukan. Di IG punya lebih dari 100 kanal pelatihan dan itu sekitar 80% lebih itu online berbasis teknologi. Jadi sebenarnya untuk guru-guru IG ini bukan hal yang susah gitu. Jadi mulai dari mengubah, jadi misalnya untuk SD ya. Untuk SD itu teman-teman mengubah game menjadi game pembelajaran. Di IG namanya Sagu Sagame ya, game pembelajaran. Kemudian mengubah video menjadi pembelajaran. Di IG disebutnya Sagu Safit, satu guru satu video pembelajaran. Kemudian ada video presentase dibuatnya di IG disebutnya satu guru satu video presentase, Sagu Sapres. Jadi di IG sudah banyak sekali model-model pelatihan seperti itu. Hanya saja memang persoalannya adalah tidak semua guru mau berubah. Itu masalahnya. Makanya kemudian di minggu pertama pembelajaran, karena mereka sudah terpaksa, kami memanfaatkan itu. Yang dulu tidak mau, tiba-tiba sekarang mau. Dan kami memanfaatkan itu dengan baik. Gitu. Kemudian, kenapa banyak keluhan? Ya, karena ketika guru pertama kali menghadapi suasana seperti ini, yang terjadi adalah mereka gagap. Karena mereka gagap tidak tahu harus bikin apa, maka di WhatsApp lah siswanya satu persatu. Kerjakan halaman ini sampai halaman ini, kerjakan tugas ini sampai ini. Akhirnya banyak siswa yang bilang, Bu, biar misalnya kena COVID, kalau daripada tugasku sebanyak ini. Gitu. Ini kan masalah. Gitu. Jadi sebenarnya kenapa keluhan-keluhan itu banyak? Itu karena mereka tidak siap memberikan pembelajaran secara online. Kalau mereka mau gabung sama IG semuanya, selesai urusan. Tidak ada masalah itu. Karena sudah lama kita lakukan, ini bukan cerita baru. Gitu. Dan terjadinya bukan di Makassar, tapi di seluruh Indonesia. Sampai kemarin ada guru di Fakfak itu, Pak Menteri sampai kagum-kagum. Oh ternyata di Fakfak sudah sampai begitu ya? Ya iya, karena mereka memang sudah dilatih sejak lama. Bahkan mereka yang melaksanakan proses pembelajaran dengan baik. Jadi sebenarnya
guru ini kita bersyukur ada COVID ya. Salah satu kesyukuran kita kenapa ada COVID ini adalah guru yang tadinya konservatif tidak mau berubah itu tidak tiba-tiba mau belajar, terpaksa belajar lah. Cuman ada satu mungkin ini sekedar masukan buat Pak Kadis, mungkin butuh diatur karena bagaimana proses pembelajaran di sekolah. Karena satu media pembelajaran itu kan bisa untuk banyak orang. Ya misalnya 100 peserta gitu. Jadi mungkin tinggal setiap sekolah itu diminta bikin jadwal, hari Senin guru ini yang mengajar, materinya ini untuk mata pelajaran ini. Jadi setiap jadwal pelajaran itu siswa memang sudah teratur jadwalnya. Ini yang mungkin belum dilakukan di sekolah-sekolah, dan meskipun tidak semua guru bisa melakukan pembelajaran kelas maya seperti itu, tapi paling tidak ada setengahnya saja atau seperempatnya saja itu sudah bisa berjalan maksimal itu proses sambil yang lain ikut belajar. Saya kira ini sekedar saran untuk proses tata kelola. Kami sendiri akan mendesak lagi Kemdikbud supaya acuan tata kelola pembelajaran kelas maya ini bisa dibuat juga oleh Kemdikbud supaya prosesnya ada semacam acuan oleh sekolah-sekolah, meskipun tidak boleh diterapkan sebagai harga mati, karena jangan sampai ada guru-guru yang jauh lebih inovatif daripada yang dibuat oleh Kemdikbud. Jadi ini saya kira sekedar masukan bagaimana mengelola ini dengan baik di sekolah-sekolah. Kemudian masalah ke depan lagi yang mungkin tidak kalah beratnya adalah persoalan PPDB. Bagaimana SD masuk SMP, SMP masuk SMA, dan sebagainya. Terutama teman-teman sekolah swasta yang selama ini mungkin tidak terlalu banyak dilibatkan dari proses PPDB. Kami mungkin berharap Pak Kadis untuk PPDB ini, teman-teman sekolah swasta, ini juga dilibatkan dengan proses PPDB nanti tahun 2020 ini. Saya kira seperti itu, Dinda Sofian. Baik, terima kasih Pak Ramli Rahim sebagai Ketua IGI. Baik. Sekolah itu melarang siswanya untuk bawa HP Android, sehingga penggunaan IT hampir pasti tidak pernah dipakai di sekolah dalam hal pembelajaran. Sehingga ketika muncul hal ini, maka kemudian ya betul yang tepat untuk dipakai oleh teman-teman guru untuk mentaktisi. Walaupun sebenarnya di beberapa anak-anak ya ada yang tidak punya Android misalnya karena itu tadi, selagi anak dilarang bawa HP ke sekolah. Padahal bagi saya pribadi kan, saya sebagai guru SMP di Pangkep sangat membantu ketika anak-anak disuruh bawa HP ke sekolah untuk membantu mencari materi-materi yang ada di internet. Dan itu persoalannya sebenarnya. Jadi ada sekolah memang yang sangat ada ketakutan tersendiri untuk kemudian diberikan kesempatan keleluasaan untuk menggunakan HP itu. Baik. Kemudian yang kedua, ya saya kira cukup ya. Oke. Baik, terima kasih Pak Budi. Saya langsung ke Pak Kadis saja dulu ini, karena ini terkait regulasi biasanya yang terjadi di sekolah. Biasanya ini kan ada regulasi juga dari dinas pendidikan misalnya terkait dilarangnya membawa HP biasa ke sekolah, Pak Kadis. Bagaimana melihat hal ini? Apakah memang secara regulasi memang Dinas Pendidikan Kota Makassar misalnya ada regulasi terkait itu untuk melarang selama ini siswanya untuk membawa handphone atau bagaimana? Silakan Pak. Secara tertulis belum ada larangan bawa handphone. Kebijakan masing-masing daerah. Ada sekolah yang begitu ketat, terutama di sekolah-sekolah kelas internasional itu sama sekali tidak dibenarkan. Tetapi ternyata ini bahagian dari evaluasi total pelaksanaan pendidikan dengan bencana non-alam COVID-19 ini, menyadarkan kita semua bahwa kita memang sudah sulit dipisahkan dengan teknologi informasi dan teknologi komunikasi. Dari kondisi ini, akhirnya sekarang media yang satu-satunya kita bisa menjadi transfer ilmu dari guru yang ada di rumah terhadap anak-anak didiknya yang juga di rumahnya tinggal, ada lewat handphone dengan fasilitas internet. Sehingga ya tentu ke depan ini bahagian dari pertimbangan kebijakan nasional dan juga kebijakan lokal daerah membuat regulasi lagi yang mau diatur adalah bagaimana menata kelola pemanfaatan ketika anak-anak berada di lingkungan sekolah. Sama dengan perusahaan-perusahaan modern sekarang. Pada saat berlangsung jam kerja itu sama sekali tidak boleh pegang handphone. Tapi ketika
para anak sekolah ini berada di antara jam pelajaran, saya kira ini memungkinkan. Tinggal regulasi lokalnya nanti yang akan diperbaiki. Baik, kalau secara khusus di Makassar Pak, apa sudah ada regulasi seperti ini atau bagaimana Pak? Belum ada. Makanya saya katakan tadi, dengan bencana non alam ini yang sekarang ini, kita tidak pernah membayangkan akan datang yang menyuruh kita untuk semua berhenti beraktivitas di luar rumah. Ini baru kemudian kita sadar semua bahwa penting mengatur regulasi itu. Jadi Tuhan menurunkan cobaan-cobaan itu selalu saja membawa nilai-nilai positif. Seperti sekarang, saya kira dengan kondisi di mana kita diatur jaraknya dan bahkan dibatasi berinteraksi antara guru dengan peserta didiknya, menuntut para guru harus lebih kreatif lagi untuk membuat RPP, membuat dalam bentuk video-video singkat atau video-video pendek dan juga simulasi-simulasi dan bentuk-bentuk modul yang lebih sederhana dipahami oleh peserta didik ketimbang model konvensional yang setiap hari ketemu tatap muka di ruang-ruang kelas. Akhirnya kita dimanjakan oleh situasi di mana tidak ada kendala. Sekarang dengan adanya kendala ruang dan waktu serta jarak, akhirnya membuat kita harus lebih kreatif, lebih inovatif. Saya sependapat Pak Ramli tadi, Pak Ramli Rahim, bahwa ini akhirnya muncul semua bakat-bakat yang terpendam selama ini di guru, dan juga akhirnya muncul nilai kreativitas dari anak-anak didik kita juga mulai berani bertanya, bahkan karena kalau dia tidak paksakan bertanya, ya betul-betul dia tidak bisa apa-apa di rumahnya. Akhirnya dia banyak bertanya. Jadi saya, waduh ini lebih banyak yang merespon Pak, lebih banyak bertanya ini para siswa kita. Ya, wajar karena dia berjawab dengan gurunya ya gitu. Baik, saya pikir itu tadi secara teknis dari Pak Kadis Pendidikan. Pak Ramli, nah bagaimana melihat fenomena ini Pak Ramli? Terkait juga misalnya fasilitas internet di berbagai daerah juga. Nah, bagaimana melihat ini? Apakah IGI juga akan berinisiatif untuk mendesak Kemendikbud misalnya untuk memfasilitasi para guru-guru yang ada di daerah? Silakan Pak. Saya punya pengalaman menarik terkait ini. Jadi tahun 2016 akhir itu saya ke Barito Selatan. Barito Selatan itu bupatinya membuat peraturan bahwa tidak boleh menggunakan handphone, alat elektronik apapun di sekolah. Itu peraturan bupati. Secara kebetulan waktu saya datang, kami disuruh menunggu. Tidak boleh dibuka acara karena peserta waktu 1.200 orang. Karena memaksakan diri hadir. Akhirnya bupatinya datang sampaikan bahwa teknologi seperti pisau bisa berbuat jahat. Ketika pisau itu ada di dia bermanfaat sangat baik. Ketika digunakan untuk kejahatan, dia juga berguna. Dan teknologi seperti itu. Yang luar biasa adalah begitu sesuatu yang luar biasa menurut saya, dan alhamdulillah di banyak daerah bisa terbuka seperti itu. Ya tidak bisa dipungkiri memang sekolah yang teknologi di ruang-ruang kelas mereka. Kadang-kadang ada kejadian menggunakan teknologi yang baik, kepala sekolahnya kemudian ngintip, karena kepala sekolahnya dilakukan gurunya, itulah perjalanan teknologi kita sudah seperti itu. Insya Allah ke depan akan jauh lebih baik. Saya kira proses ini biasanya kita ini terkait kebijakan sekolah. Nah, misalnya memungkinkan sekolah. Silakan Bu. Baik, terima kasih Pak Sofyan. Saya sapa dulu Bapak Dr. Gabung, seorang pengamat pendidikan. Ya, ini berisinya untuk pendidikan teknologi informasi pembelajaran itu ada dalam standar nasional pendidikan, penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran. Itu. Jadi kalau dikatakan regulasi tidak ada, itu ada, dan silakan saja ya, tergantung saja. Tadi Pak Ketua IG kan mata pisau tadi ya, ya tergantung. Memang sih ada beberapa hal yang kadang disalahgunakan, dan salah satu kebijakan yang dilakukan ya tidak boleh digunakan pada saat pembelajaran. Itu juga tergantung sekolah apa memang bisa diantisipasi atau diminimalkan itu dampak-dampak negatif yang timbul. Kemudian ada regulasi dari Kemendikbud, Permendikbud nomor 7 ya, nomor 7 tahun 2020 itu tentang pendidikan jarak jauh, di mana di situ disampaikan kalau tidak salah itu di bab 7 tertanggal 18
Januari 2020 sampaikan bahwa anak-anak boleh belajar mandiri, kemudian bisa menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, kemudian mereka bisa belajar dan belajar di mana dan kapan saja. Kalau dalam teorinya juga ada, sebenarnya proses belajar bisa terjadi kapan dan di mana saja, sepanjang guru itu menyiapkan kondisi di mana anak belajar. Jadi kalau dari landasan yuridis, landasan teoritis, itu ada semua. Dan sangat mendukung, tergantung bagaimana kita melaksanakannya. Memang sih ada pro dan kontra, tapi ini seiring berjalannya waktu, kita akan semua dimensi menyadari pentingnya penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran. Itu sangat memudahkan kalau kita manfaatkan sebaik-baiknya. Gitu. Saya persilakan lagi kepada teman-teman yang ingin bertanya siang hari ini. Silakan. Jadi tata caranya teman-teman, tadi saya sampaikan bahwa ada dua, ketika mengaktifkan videonya silakan angkat tangan seperti ini, action seperti ini. Jadi saya persilakan teman. Baik, Pak Yasdin Yasir. Silakan Pak Yasdin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Kadis Pendidikan, Ketua II, Ibu Dr. Nur Hirma, guru saya ini, beliau. Kemudian seluruh pendengar dan teman ini, Pak Asma. Saya ingin memulai dari seluruh komentar yang ada tadi. Pokoknya kita, tadi itu saya mendengar dari beberapa macam, lebih dominan membahas pada penguasaan gurunya terhadap teknologi. Nah, itu yang lain sebenarnya. Kalau kita cermati, kasus yang ada sekarang ini adalah kasus yang berbeda dengan pola pembelajaran jarak jauh pada umumnya. Kenapa demikian? Kalau misalnya di distance learning yang ada selama ini, itu lebih terpaku pada situasi normal di mana peserta didik berada dalam ruang yang sama, kemudian guru hadir. Nah, sekarang situasinya berbeda. Situasinya berbeda karena peserta didik itu memiliki tempat masing-masing, gurunya juga berada di tempat yang berbeda. Sehingga kalau menurut saya, kehadiran media apapun, teknologi apapun, sifatnya hanya perantara. Kita tetap membutuhkan guru yang lain yang bisa dioptimalkan, yaitu peran orang tua ada di rumah. Ini kan selama ini misalnya media yang diberikan, sehingga banyak keluhan, polanya tidak sama semua. Video apapun yang diberikan, kalau anak kelas 1 SD itu tidak didampingi oleh guru yang ada di rumah, yaitu orang tua atau siapa saja yang bisa menjadi guru di rumah, maka tidak akan efektif pula adanya. Nah, sekarang yang menjadi soal di kita, teknologi informasi yang ada yang digunakan, baik yang sifatnya online learning ataupun offline learning, apakah juga sudah mampu mengedukasi sektor informal? Ini plus minusnya. Sehingga kalau menurut saya, yang terpenting sekarang sifatnya, bukan hanya penguasaan teknologi, tetapi juga kehadiran kebijakan yang bisa membantu orang tua di rumah, yang bisa sedikit mengambil alih peran guru yang ada di sekolah selama ini. Kemudian yang lain, pembelajaran yang kita lakukan sifatnya sekarang, mungkin bisa disetting kepada hal yang lain. Kalau selama ini sesuai jadwal, mungkin sekarang sifatnya bisa a long time, atau sepanjang waktu. Dengan saran-saran yang diberikan oleh tadi guru-guru kami, Pak Li, kemudian Pak Kadis, dan seterusnya. Hanya saja yang terpenting di kita sebenarnya, pola yang ada sekarang dikeluhkan, karena lebih ke tidak ada lagi transfer of sikap misalnya, buat yang ada, bahkan itu jauh dari harapan kita. Sehingga menurut saya ini harus dijembatani, teknologi yang ada itu baik apapun, kalau tidak ada pendampingan dari orang tua, ini tidak sama. Beda kalau pembelajarannya kita itu andragogi. Orang bisa survive dirinya, sementara yang banyak ke pedagogi. Jadi butuh tetap pendampingnya, itu peran orang tua. Mungkin ini bisa dipikirkan. Terima kasih Kak Sofia. Baik, terima kasih Pak Yasdin. Assalamualaikum. Saya ke Pak Ramli Rahim dulu. Nah, bagaimana terkait pendampingan ini Pak Ramli? Memang selama ini misalnya hanya ketika melakukan pelatihan-pelatihan terhadap guru, apakah sudah diinformasikan? Ya. Proses pelatihan itu. Silakan. Indah Yasir ya, itu memang harusnya seperti itu. Pendampingan orang tua harus jalan.
Kenapa kami lebih cenderung untuk mengarahkan guru-guru kita untuk tidak menggunakan layanan pendidikan berbayar? Karena dengan layanan pendidikan berbayar itu sebenarnya tidak ada proses pendidikan di sana. Yang ada adalah proses pengajaran saja. Jadi hanya sekedar mengajar, tidak mendidik. Tapi berbeda ketika yang menghadapi adalah gurunya sendiri. Guru yang selama ini dia bersama-sama dalam pembelajaran offline. Jadi ini hanya berubah ruang dari dunia nyata ke dunia maya. Berubah ruang seperti itu. Tapi proses pendidikan kita harapkan tetap berjalan. Karena yang ngajar mereka tetap gurunya, siswa yang dihadapi juga tetap siswa guru tersebut. Itu harapan kita. Tapi dengan menggunakan layanan pendidikan, satu guru bisa menghadapi 1 juta siswa. Ini yang menurut kami sisi pendidikannya sangat ya kita sepakat di situ. Dan kita menemukan banyak video lucu-lucu bagaimana orang tua stres menghadapi anak-anak mereka. Dan memang jadi guru tidak gampang. Jadi kalau ada orang tua guru, sekarang mereka bisa merasakan bagaimana susahnya jadi guru. Jadi ini saya kira sisi positif juga dari corona ini. Selama ini mereka jengkel dengan guru karena mungkin hanya sekedar dididik anaknya, mungkin dengan suara yang lebih keras. Kemudian dia datang, saya saja tidak pernah marahi anakku. Ya, hari ini hadapilah mereka gitu. Dan kondisi ini kemudian membuka mata semua orang begitu susahnya menjadi guru. Makanya kemudian hargailah guru, ya, hargailah guru. Dan ini memang pendampingan orang tua dilakukan. Sekarang anak dan orang tua lagi ada di rumah. Jadi sudah waktunya sekarang untuk mendampingi anak-anak itu, paling tidak dampingi anaknya betul-betul ikut pembelajaran dengan baik atau tidak. Itu paling tidak ke situ. Baik Pak Ramli. Nah, saya ke Ibu Hikmah, bagaimana ini Ibu Hikmah? Apakah misalnya dalam proses pembuatan RPP, silabus dan lain sebagainya dalam situasi kondisi seperti ini, apakah bisa dimasukkan peran orang tua dalam proses pembuatan RPP atau silabus itu, Ibu? Kenapa tadi terputus, Pak Sofyan? Coba diulangi. Pembuatan RPP bisa apa? Apakah misalnya peran orang tua bisa dimasukkan dalam silabus atau RPP itu misalnya dalam situasi seperti sekarang ini? Begini ya, pada dasarnya RPP itu kalau saran saya biarkan saja seperti itu, tinggal mengkondisikan saja bagaimana keterlibatan orang tua agar mereka bisa mensupport anaknya untuk belajar. RPP jangan diganggu, biarkan saja seperti itu karena itu adalah suatu proses yang kita rencanakan sebelumnya. Tetapi karena situasi yang mengharuskan seperti ini ya saya kira tidak perlu ada perubahan karena di dalam RPP itu sudah ada langkah-langkah kegiatan pembelajaran itu yang dilakukan pada saat di kelas. Yang berubah itu bagaimana kita memberikan support saja pada saat pembelajaran. Kalau bisa buatlah grup di mana kan kalau tidak salah itu ada grup WA-nya, itu ada grupnya itu orang tua siswa dengan guru kelas biasanya. Nah di situ biasanya banyak ada informasi tentang proses kegiatan anak di sekolah. Nah, yang terpenting sekarang adalah yang paling utama dulu yang kita harus hadapi adalah penyediaan sarana dan prasarana. Nah, kita juga harus tahu apakah di rumah itu tersedia tidak internet. Itu yang paling penting itu, tersedia tidak kuota. Jangan sampai mungkin untuk golongan menengah ke atas itu bisa terpenuhi, tetapi untuk menengah ke bawah itu agak susah, apalagi daerah-daerah yang tidak terjangkau internet yang sangat susah. Untuk RPP dan silabus itu bisa dikondisikan dengan situasi saat ini, tetapi tidak serta-merta mengubah secara keseluruhan RPP dan silabus yang sudah dimiliki oleh guru-guru. Tinggal melanjutkan saja, tinggal melanjutkan. Ya. Baik, Ibu. Saya ke Pak Rahman, Pak Kadis. Nah, apakah nantinya ini kan ini fenomena juga, misalnya ketika ada peran orang tua di mana membimbing anak dan lain sebagainya. Apakah akan dibuat ini kan tidak diketahui sampai kapan ini pandemi ini akan berakhir, Pak. Apakah nanti akan dibuat regulasi seperti itu, Pak? Termasuk misalnya nanti bantuan sosial, apakah misalnya terhadap keluarga menengah ke bawah misalnya, apakah diberikan bantuan pendidikan misalnya, Pak Kadis? Saya persilakan, Pak Kadis. Yang pertama, sekarang ini dalam Pak Mendikbud soal penggunaan dana BOS, setidaknya sudah mulai ada harapan bahwa bagi peserta didik yang ekonomi kurang mampu,
setidaknya bisa disentuh dengan kota dan guru-guru juga. Kemudian soal peran orang tua, memang sejauh ini belum ada kurikulum tersendiri soal bagaimana peran orang tua untuk menggantikan atau paling tidak mengambil alih sebahagian dari peran-peran yang selama ini dimainkan oleh guru secara konvensional di sekolah. Sekarang sebahagian diminta agar ini juga diperankan oleh ibu dan bapak mereka atau wali mereka di rumah. Tetapi kami sekarang ini lancang Dinas Pendidikan Kota Makassar untuk nanti kita akan buat model pembelajaran daring dengan berbasis keterampilan guru-guru pada satu mata pelajaran. Akan kita pilih guru-guru hebatnya Makassar yang nanti akan menyajikan materi-materi pelajaran yang sama, yang nanti akan ditentukan jamnya, sehingga seluruh, ini khusus untuk SMP misalnya, seluruh anak SMP pada misalnya mata pelajaran IPS itu hanya satu guru hebat yang ajarkan, tapi materinya diikuti semua peserta didik. Maka secara daring, baik itu yang kami sajikan lewat webnya dinas, juga lewat grup-grup medsos yang telah dimiliki masing-masing sekolah. Saya kira apa yang disampaikan Ibu Hikmah tadi benar sekali. Tahun 2019 waktu saya menjadi kadis definitif di pendidikan, itu saya memerintahkan seluruh guru kelas dan wali kelas untuk membuat grup WA yang di dalamnya adalah orang tua peserta. Tapi waktu itu tujuannya salah satu yang saya bilang adalah membangun hubungan komunikasi antara guru dengan orang tua siswa. Saya sampaikan bahwa ketika pagi hari mereka datang, para guru minta supaya difoto anak-anak yang ada di ruang kelas, lalu dikirim ke grup, supaya orang tuanya tenang, oh anak saya sudah ada di sekolah, sudah belajar di hadapan gurunya, maka dia bisa tenang juga di tempat kerjanya atau di rumahnya. Lalu sore hari menjelang pulang, dikasih lagi foto ketika dia sudah mulai keluar dari ruang kelas, lalu dikirim ke orang tuanya, yang artinya sudah akan beralih tanggung jawab dari guru di sekolah ke orang tua atau keluarganya dan atau lingkungannya. Tapi ternyata Tuhan menurunkan ujian ini tahun 2020 di awal dan dimulai dari akhir Desember 2019. Manfaat dari grup ini kami fungsikan untuk memperlancar komunikasi pembelajaran dari gurunya ke wali-walinya masing-masing atau orang tua siswa. Inilah yang menjadi bahagian dari daya dukung yang telah dibuat sebelumnya, yang tujuannya sesungguhnya bukan untuk menjadi media pembelajaran, tapi karena masalah ini datang dan anak-anak terpaksa terpisah dari gurunya, akhirnya bisa dimanfaatkan untuk dukungan proses pengajaran. Terima kasih Pak Kadis penjelasannya. Jadi saya lagi ke teman-teman yang ingin memberikan pandangan, pertanyaan terkait tema yang kita angkat pada siang hari ini. Baik, Pak Kasman, silakan Pak Kasman. Baik Pak Sofyan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Yang terhormat tentunya Bapak Kadis Dinas Pendidikan Kota Makassar, Pak Rahman Rahim, dan Ibu Nur Hikmah, salah satu dosen saya di teknologi pendidikan, mengajar 10 tahun lebih buat dari Ibu. Yang buat Pak Yasdin juga, tak lupa saya juga ucapkan selamat datang di media virtual ini. Yang sebenarnya saya melihatnya dari pembahasan kita hari ini, saya mencoba melihatnya dari sisi lain, bahwa pandemi corona ini tidak boleh kita pisahkan dari pembelajaran. Karena kenapa saya bilangnya seperti itu? Karena pada dasarnya pandemi corona ini, kita harus melihatnya ke dalam bentuk contextual approach, atau pendekatan kontekstual, dalam artian bagaimana sebenarnya pembelajaran yang dirancang untuk dunia online, di media online ini sebenarnya kita harus dekatkan dengan corona. Karena di satu sisi siswa dapat muatan materinya, di sisi lain siswa dapat mengkontekstualisasikan dengan apa yang dialami hari ini. Itu sebenarnya yang saya inginkan
Bagaimana pembelajaran online mendekatkan dirinya dengan kontekstual yang ada. Dan yang kedua, melihat beberapa tadi penjelasan, banyak yang menyinggung tentang bimbingan orang tua di dalam pembelajaran online. Justru saya sebenarnya di sini menyarankan, bisa tidak PGIG dengan Ibu Nur Hikmah selaku dosen teknologi pembelajaran dan Dinas Pendidikan Kota Makassar untuk bekerja sama membuat buku saku parenting. Buku saku parenting yang saya maksudkan di sini adalah merupakan buku panduan yang dimiliki oleh orang tua. Bagaimana melihat kondisi pembelajaran anaknya. Bagaimana misalnya membantu guru dalam melakukan pembelajaran. Buku saku parenting ini kalau saya menginginkannya adalah lebih jauh daripada itu. Bagaimana juga orang tua membantu guru dalam mendiagnosis kemampuan anak. Supaya mereka juga memiliki catatan bahwa ternyata tingkat kemampuan anak saya seperti ini. Saya sebenarnya lebih fokusnya pada bukan pembelajaran usia dewasa termasuk mahasiswa, tapi lebih fokus pembelajaran anak usia di bawah misal, termasuk usia menengah sampai ke dasar. Karena kalau misalnya pembelajaran orang dewasa dalam hal ini misalnya mahasiswa, yang menjadi pertanyaan kan ada pada kesadarannya, self-awareness. Tapi yang perlu dijembatani lewat diskusi ini, lewat pembelajaran online ini adalah bagaimana anak usia menengah sampai ke dasar ini yang memiliki semangat, minat untuk belajar, tapi tidak tahu bagaimana caranya untuk belajar lewat pembelajaran daring ini. Makanya saya sangat mendorong sekali untuk adanya misalnya buku saku parenting. Walaupun sebenarnya istilah parenting ini lebih banyak digunakan untuk pendidikan anak usia dini. Kemudian selanjutnya, di sisi lain, kita juga harus memperhatikan psikologi anak dalam belajar. Psikologi anak dalam belajar itu kalau tidak salah, kita hanya efektif dalam belajar selama 25 menit di depan laptop. Itu si bias sangat besar. Apalagi kalau misalnya pembelajaran itu tidak didesain senyaman mungkin. Jadi banyak unsur ya dapat hiburannya tapi tidak dapat akademiknya. Ya. Yang terakhir mungkin saya cukup menarik. Saya sangat tertarik apa yang disampaikan dengan Ibu Nur Hikmah tadi tentang bagaimana memadukan media pembelajaran dengan kegiatan pembelajaran itu. Kemudian kita kemas ke dalam bentuk video pembelajaran misal lewat aplikasi YouTube, karena kalau misalnya kita mengemasnya ke dalam bentuk video ini kan sebenarnya bisa suatu waktu diakses oleh siswa, bukan hanya ketemunya lewat pemberian materi seperti ini. Selebihnya itu tidak ada jejak digital misalnya kita bisa tinggalkan, walaupun kalau menggunakan aplikasi Zoom bisa kita rekam, tapi saya pikir tidak seefektif mungkin kalau media pembelajaran, bahan ajar dan kegiatan pembelajaran itu kita padukan menjadi sebuah bahan pembelajaran yang menarik untuk siswa, termasuk media pembelajaran berupa video atau dan lain-lain sebagainya. Terima kasih, Sofyan. Baik, Pak Kasman. Saya ke Pak Ramli Rahim. Ini tantangan ini Pak Ramli dengan Ibu Hikmah sebenarnya, karena bagaimana apakah nanti akan kolaborasi begitu membentuk sebuah buku panduan atau membentuk pembelajaran, kemudian mempertimbangkan misalnya secara psikologi anak bahwa hanya 25 menit misalnya yang bisa bertahan di depan laptop dan lain sebagainya. Saya ke Pak Ramli dulu, Pak. Silakan Pak, terkait pandangan terkait ini. Ini ide sangat bagus ya, dan ini terkait tadi sebenarnya yang saya sampaikan soal panduan tata kelola pembelajaran. Jadi bukan cuma orang tua sebenarnya, guru juga masih bingung prosesnya. Jadi guru dengan orang tua harusnya ada semacam pedoman tata kelola pengajaran, ada untuk siswa, ada untuk guru, ada untuk orang tua, supaya lengkap semuanya. Dan ini sebenarnya ya kita akan dorong di level nasional lah, supaya Kemdikbud yang bikin, ya. Kemdikbud yang bikin. Kalau di tingkat kota juga bisa dilakukan, dan ini bisa aspek lokalitasnya bisa diangkat ya, kalau misalnya di tingkat kota dibuatnya. Tapi kami akan dorong di tingkat nasional, mendesak Menteri dengan Kemdikbud supaya bisa membuat itu segera dalam masa ini. Karena kami yakin proses pandemi ini tidak singkat. Kita belum sampai di puncak. Jangan-jangan sampai bulan Agustus misalnya,
ya kita berdoa semoga cepat selesai. Tapi kalau misalnya sampai Desember, sampai Agustus, ya masa proses pembelajaran kita biarkan seperti itu untuk terus-menerus berjalan. Sehingga butuh pedoman tata kelola pengajaran. Jadi ini saya kira sejalan dengan Pak Kasman tadi sampaikan, parenting, tapi bukan cuma parenting, ini yang siswa, orang tua juga butuh, dan siswa juga sebenarnya butuh. Terkait pembelajaran 20 menit, ya memang seperti itulah. Kecuali mungkin kalau film ya, kita nonton film ya bisa 2 jam, karena kita terus-menerus penasaran dengan itu. Dan sebenarnya itu menarik, kalau guru bisa membuat siswa seperti nonton sinetron, ya itu luar biasa. Dan itu sebenarnya yang kami kerjakan di IGI. Bagaimana mengubah pembelajaran itu, apa yang disenangi siswa menjadi pembelajaran. Video, film, kemudian seperti yang ditayangkan pada saat pilkada-pilkada itu kan, video itu. Nah, itu kan kalau itu yang bisa diubah jadi itu jauh lebih menarik. Dan itu sudah kami terapkan sebenarnya, sudah lama kami kelola. Nah ini kalau seperti Kak Rahman tinggal panggil saja guru IGI siapa yang bisa ini, kita kumpulkan. Itu demi mudah sebenarnya. Jadi Pak Kadis tinggal bikin, mungkin kita bisa mengumpulkan mata pelajaran apa yang diinginkan beliau, ya sudah kita kumpulkan. Mungkin beliau bikin SK, kemudian mereka ditugaskan untuk membuat video-video itu dan sebagainya, itu sudah banyak di Makassar. Kalaupun di level SMP, SD belum ada, ya kita ambil di SMA. Sekarang sebenarnya kendala kita itu di SD kelas bawah. Karena SD kelas bawah ini, ya kendalanya itu tadi. Kita mau menggunakan teknologi, kasihan mata mereka. Yang kedua, ya mereka juga sebenarnya belum pada tahap itu. Kalau seperti di sekolah saya, kelas 1, 2, 3 itu belum boleh pakai teknologi seperti ini. Ya. Nah, ini sebenarnya yang tantangan kita, bagaimana mengelola kelas bawah itu, SD kelas bawah, termasuk PAUD ya. PAUD itu seperti apa dikelolanya. Kalau saya lihat di Kemdikbud membuat TVRI itu hanya menggunakan video saja. Jadi jalan sesama yang digunakan untuk anak SD kelas bawah. Nah sekarang solusinya untuk Makassar seperti apa? Ada nggak video-video nuansa lokal yang kemudian bisa digunakan dalam proses pembelajaran itu untuk diarahkan kepada orang tua? Silahkan orang tua memutar film video ini atau film ini, kemudian gurunya, orang tuanya mendampingi. Memberikan bahan apa sebenarnya yang terjadi dengan anaknya setelah menonton video tersebut. Mungkin seperti itu. Baik, saya setuju dengan Pak Kasman. Baik, terima kasih Pak Ramli. Saya ke Ibu Nur Hikmana, bagaimana melihat ini Bu? Ini kan ada ide misalnya membuat parenting, buku pendekatan misalnya dengan kontekstual misalnya, kemudian ada pertimbangan secara psikologi hanya mampu anak itu hanya 25 menit maksimal misalnya. Nah, bagaimana secara teknisnya bagaimana Ibu? Apakah ini bisa secara untuk mendetail lagi terhadap silabus yang akan nantinya atau bagaimana? Baik, sebenarnya buku parenting ini, panduan parenting ini tidak mesti hanya dalam pembelajaran online ya, karena saya pernah membuat semacam buku kontrol ketika anak yang bermasalah dalam belajarnya. Kemudian saya buat semacam buku, kemudian buku kontrol di mana saya bekerja sama dengan gurunya untuk mengontrol apa sih bagaimana aktivitasnya di sekolah dan aktivitas di rumah. Nah, itu sangat efektif sekali dan terjadi banyak perubahan pada anak saya. Oh ya, saya punya anak juga Pak Kadis, sekarang kelas 2 SMA. Jadi saya banyak konsultasi berbicara dengan saya, dan ada anak saya kelas 3 Pak, kelas 3 SD. Ada anak saya yang sudah kuliah. Jadi setiap belajar mereka saya tanya ada masalah tidak saat ini. Alhamdulillah anak saya yang 2 itu yang kuliah dengan SMA itu tidak ada masalah. Kemudian ini anak saya yang SD itu yang sedikit bermasalah karena memang ya betul Pak Ramli, tidak bisa kita mendesak mereka menggunakan teknologi informasi dan itu memang ada batasnya untuk penggunaannya. Kita tidak boleh membiarkan mereka menggunakan handphone terlalu lama, tidak bisa banyak di ini, dan kita juga memaklumi bahwa untuk anak SD itu harus banyak tatap muka ketimbang dengan online, dengan menggunakan teknologi informasi karena banyak hal yang harus dibentuk pada dasarnya ya, terutama pendidikan karakter dan nilainya. Itu hanya karena kondisi ini jadi mengharuskan mereka, tetapi kita tidak boleh, harus perlu diingat bahwa kita tidak boleh menuntut terlalu banyak, tidak boleh, karena kasihan anak ini, kasihan juga gurunya. Mau diapakan, mereka hanya bisa memanfaatkan aplikasi WA saja untuk tidak bisa memanfaatkan yang lain.
Untuk anak SD mungkin kelas 4 ke bawah ya, itu agak susah. Dan itu cukup saya kira dimaklumi. Tinggal bagaimana kita bekerja sama dengan guru untuk memberikan petunjuk halaman sekian yang harus dipelajari. Masih dipelajari. Ada masalah kan kita orang tua bisa berkomunikasi dengan guru. Ini begini. Mereka punya grup juga, Pak. Ternyata anak-anak itu punya grup juga, grup WA. Jadi mereka biasa berkomunikasi dengan teman-temannya. Jadi itulah tadi saya sampaikan bahwa bagaimana kita memanfaatkan aplikasi-aplikasi yang lagi booming itu untuk mendesain pembelajaran dengan menggunakan aplikasi yang anak-anak senang untuk melihatnya. Seperti tadi aplikasi yang saya sebutkan. Rata-rata anak kecil itu menggunakan memiliki itu, Pak. Sampai-sampai kita punya HP orang tua itu penuh dengan gaya mereka, dan kita desain pembelajaran seperti itulah. Jangan khawatir, Pak, sekarang kita masanya adalah 4.0, dan lama lagi kita masuk ke 5.0. Memang masalah itu. Masalah-masalah teknologi informasi, saya kira kita tidak akan bermasalah banyak. Hanya tinggal bagaimana kita mendesain pembelajaran. Sebentar ya Pak Sofyan, dan kami juga Pak punya kompetensi untuk teknologi pendidikan. Masuk kami mampu mendesain media pembelajaran berbasis IT, produksi video pembelajaran, kemudian berbagai macam media-media pembelajaran. Itu biasanya ada kuliah, dan biasanya saya langsung terjunkan ke sekolah untuk mengidentifikasi media apa yang dibutuhkan. Baik, Ibu. Ya, saya kira itu, Pak Sofyan. Buku panduan, Pak, secara kontekstual. Kemudian ada pendekatan secara kontekstual, kemudian buku panduan untuk guru dan siswa dan lain sebagainya. Apakah nantinya akan dibuat regulasi juga seperti ini, Pak? Karena ini lagi-lagi kita mengatakan bahwa sampai saat ini kita tidak bisa memprediksi pandemi ini akan berakhir, Pak. Silakan, Pak. Saya kira ini mau tidak mau harus kita mengarah ke sana. Kenapa? Sesungguhnya pandemi ini berhenti pun tetap pembelajaran jarak jauh itu kita butuhkan. Saat tidak memungkinkan hadir di kelas secara konvensional, maka pembelajaran jarak jauh lah yang terpaksa kita harus terapkan dengan berbagai kondisi masing-masing. Di Januari itu sering sekali kita mengalami banjir, Februari, Maret, dan pada saat banjir di Makassar ini banyak sekali sekolah terpaksa diliburkan. Karena dampak dari pembangunan sendiri, ada sekolah kita sudah jauh lebih rendah daripada jalanan. Akhirnya sesungguhnya bukan banjir, dia genangan yang tidak memungkinkan anak-anak itu belajar. Maka akhirnya ini bisa dimanfaatkan. Tapi yang saya mau sampaikan di sini adalah, yang saya khawatirkan kalau kita tidak segera meramu adalah, kalau proses pengajarannya, saya tidak pernah khawatir sumber-sumber ilmu dan pengetahuan yang terkait dengan kurikulum itu sungguh sangat banyak. Tetapi yang kita tidak bisa kirimkan lewat IT itu adalah pendidikan. Bagaimana kita anak-anak berkarakter, itu bisa kita kirimkan lewat IT. Sulit sekali untuk kita bagaimana mengajari anak itu sopan ketika berjalan di depan gurunya. Bagaimana menyapa orang yang lebih tua dari dia itu sesuai dengan tata adat istiadat yang kita Ini yang sebetulnya kita sedikit prihatin dengan situasi ketika ini berlama-lama situasinya anak-anak tidak bersama dengan gurunya, dan inilah juga yang menjadi teguran secara halus kepada kita yang menjadi orang tua. Saya sebagai kadis kan juga sebagai orang tua dari peserta didik. Saya punya anak ada 3 orang, baru 1 yang kuliah, 1 di SMA dan 1 di SMP. Ini menyadarkan kita semua bahwa tugas guru itu sungguh sangat mulia dan sungguh sangat berat. Yang selama ini kadang-kadang orang mau mempersamakan guru itu sebagai robot, bahwa ketika kita sudah titipkan anak kita di sekolah, semua harus keluar dengan semuanya beres. Nah, separuhnya ini kita sekarang kembalikan ke orang tua, terutama dalam hal pendidikan karakter. Kita serahkan kepada orang tuanya untuk menata karakternya anak-anak di rumahnya. Pada saat-saat mestinya itu dikelola oleh guru, ditangani oleh guru di sekolah. Lalu ini juga menjadi pembelajaran kepada kita semua, bahwa mudah-mudahan pasca COVID ini tidak ada lagi orang-orang tua yang kemudian mempolisikan guru-guru hanya gara-gara misalnya ada sedikit yang dianggap
tidak sesuai dengan harapannya di rumah untuk memperlakukan anak-anaknya terlalu manja, terlalu ini, sehingga menurut saya COVID-19 ini akan membuat kita melakukan revolusi sistem pendidikan nasional yang hebat sekali. Saya sih optimis seperti itu, bahwa pasca COVID ini akan melahirkan sistem pendidikan nasional yang lebih hebat ketimbang seandainya tidak datang ini COVID. Itu yang saya yakini sekarang ini. Saya berpikiran positif bahwa para pemikir-pemikir bangsa Indonesia di sektor pendidikan akan bekerja dengan pikiran, tenaga, pikirannya akan dicurahkan untuk menata kelola pendidikan jauh lebih baik dibanding sebelum-sebelumnya ini, Pak. Baik, terima kasih Pak Kadis penjelasannya. Saya ke teman Pak Zainal tadi. Dari tadi ini Pak Zainal mencet saya ini. Silakan Pak Zainal memberikan pertanyaan atau pandangan terhadap 3 pemateri kita yang ada hari ini. Silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Zainal. Jadi ini pertanyaan yang sangat teknis sekali sebenarnya, terkait misalnya mendesain silabus atau regulasi terkait proses pembelajaran daring, terkait penggunaan aplikasi dan lain sebagainya, dan terkait apa namanya ya penggunaan aplikasi dan lain sebagainya, itu perlu menjadi buku panduan yang satu padu misalnya, karena seperti tadi yang disampaikan Pak Said, ada banyak fenomena misalnya guru yang menginginkan ini, kemudian siswa menginginkan itu. Nah, saya ke Pak Kadis saja langsung, karena ini soal teknis Pak, terkait aturan misalnya, kapan kira-kira Pak bisa dikeluarkan soal aturan ini Pak? Minimal misalnya se-Kota Makassar Pak. Ya, sebetulnya kalau kita bicara metode pembelajaran daring, tidak pernah final. Hari ini yang kita pakai Zoom, inilah yang kita anggap mampu mengakomodir harapan banyak pihak untuk bisa bertemu wajah dengan jarak yang tidak berdekatan. Tapi jangan dikira mungkin minggu depan atau bulan depan akan ada lagi teknologi informasi baru yang mungkin lebih hebat dari Zoom, yang bisa memuat kapasitas orang bertemu lebih dari 100 orang. Sehingga kita tidak ada final. Yang mau dikatakan adalah bagaimana kita menghadirkan bentuk layanan-layanan pendidikan yang bisa dimanfaatkan sesuai dengan kondisi situasional kita sekarang ini, di mana pesan-pesan pendidikan tetap bisa diterima oleh anak didik sebagai haknya, dan materi-materi pendidikan dan pengajaran guru-guru dan kepala sekolah sebagai kewajibannya. Nah, ini yang kita rancang sekarang ini, dan bahkan bukan rancang, kita sudah mulai dengan penyempurnaan. Di Makassar saya kira banyak guru-guru yang juga ada di IGI yang luar biasa cerdasnya, insya Allah kita tidak perlu ragukan, yang setiap saat mereka juga melakukan inovasi-inovasi baru di sektor pendidikan dalam hal layanan pendidikan daring. Jadi kita kalau bicara soal pendidikan daring ini, kalau saya boleh katakan tidak ada finalnya, apatah lagi kalau kita bicara soal keilmuan, hampir tidak pernah ada ilmu yang akan paten. Sebab misalnya kita bicara soal corona. Dulu pemikiran kita bahwa berjemur itu yang paling baik adalah antara jam 7 jam 9. Ternyata temuan justru jam 9 sampai jam 10. Nah, ini kan belum ditemukan pada 25 tahun yang lalu untuk sekarang baru ditemukan oleh para ahli-ahli kedokteran bahwa tidak tepat kalau berjemur jam 7 untuk kepentingan pengendalian virus. Dia justru lebih tepat pada jam 9 sampai jam 10. Nah, inilah ilmu, bahwa ilmu tidak paten. Selalu akan ada perubahan-perubahan. Yang paling benar sekarang ini belum tentu benar 10 tahun yang akan datang. Begitu juga dengan kemajuan IT. Yang kita anggap hebat kemarin itu adalah bagaimana kita video call dengan WhatsApp. Tapi kelemahannya ternyata tidak bisa banyak orang di situ untuk bisa sekaligus tetap muka. Datanglah Zoom memberikan kita fasilitas. Saya kira ini para ahli-ahli teknologi IT, ini akan ke depan akan lebih murah dan lebih hebat teknologinya, Bapak. Ya. Baik, terima kasih Pak Kadis penjelasannya terkait tadi pertanyaan dari Pak Zainal. Kemudian saya ke Ibu Hikmah. Ini tantangan, kira-kira apakah nantinya jurusan teknologi pendidikan di pasca sarjana UNM meramu buku panduan misalnya, atau menghubungi misalnya ketua IGI misalnya untuk kolaborasi membuat buku panduan dari buku
untuk guru, siswa dan orang tua misalnya. Silakan. Sebelumnya terima kasih ke COVID ini, karena COVID saya bisa ketemu Pak Kadis sama Ketua IGI sama yang lainnya. Saya sebelumnya tidak pernah ketemu, saya ketemu cuma dengar nama saja, tapi secara langsung belum pernah ketemu. Pernah mencoba ketemu, tapi susah ternyata ditemui. Jadi, ada COVID baru bisa ketemu. Bukan susah Bu, belum berjodoh gitu Bu. Iya. Jadi bukan hanya teknologi pendidikan pasca sarjana ya, ada teknologi pendidikan S1 ya Pak ya, Pak Kadis. Tapi ada teknologi pendidikan itu banyak membantu mendesain, mengembangkan, mengelola, memanfaatkan, dan menilai proses dan sumber belajar. Nah, sekarang kita semua, produksi-produksi kita itu semua berbasis IT. Untuk buat panduan yang dimaksudkan tadi ya, insya Allah kalau umpamanya Pak Kadis restu dan Ketua IGI ya, kami akan membantu genap kemampuan kami, Pak Kadis, Ketua IGI juga kami siap membantu. Nah, share nomornya dan untuk meminimalisir itu Zoom, kelemahan Zoom. Untuk nanti saya share, ada salah satu mahasiswa alumni kami sudah share, insya Allah kami share juga sebentar. Share langsung ke Pak Kadis dan Ketua IGI bisa di-share ke guru-guru se-Indonesia untuk dimanfaatkan. Karena memang yang paling sekarang yang paling ini Zoom itulah saya lihat yang paling banyak digunakan. Walaupun banyak aplikasi lain yang lebih bagus, tetapi saya lihat ya itulah saya katakan, apapun yang digunakan dalam pembelajaran ini, kalau itu bisa membantu proses pembelajaran, saya kira tidak jadi masalah. Mau itu Zoom, mau itu WA, mau itu Google Meet atau aplikasi lain yang Google aplikasi lain atau Moodle. Kalau saya Pak Kadis lebih banyak menggunakan Moodle. Dari 2006 sampai sekarang saya menggunakan itu karena proteksinya sangat bagus dan bisa mendesain berbagai, bukan promosi ya, tetapi model. Itu ada mahasiswa saya juga ikut di sini. Itu kebutuhan dan dari peserta didik itu paling kita mendesain itu sesuai dengan kebutuhan dan karakternya peserta didik. Apakah kita menggunakan gambar, apakah kita menggunakan animasi, bagaimana kita memberikan tugas, ada dua itu tipenya, bisa asinkronos, bisa sinkronos. Bisa langsung, bisa juga nanti kita kasih waktu dia, misalnya 1 minggu. Bisa juga pada saat itu kita langsung sinkronos saja, kita terjadi diskusi online, itu juga sering saya lakukan. Jadi karena ada masalah katanya jaringan, saya jadikanlah itu asinkronos. Jadi saya beri waktu 1 minggu misalnya, dan saya sampaikan bahwa jangan lagi ada masalah di jaringan. Kemudian ada lagi program kami teknologi pendidikan, itu prodi teknologi pendidikan, bukan cuma teknologi pendidikan, tapi semua prodi di Universitas Negeri Makassar. Itu kami melacak lagi mahasiswa kami yang kurang mampu, untuk diberikan fasilitas, misalnya apalagi UNM itu sudah memberikan fasilitas gratis ya, dan bantuan kuota dari Rektor Universitas Negeri Makassar. Juga di tingkat prodi itu kita kita mencari itu. Jadi itu mungkin program-program yang bisa dilaksanakan, yang mendesak Pak Kadis Tabe. Kita mendeteksi mereka yang betul-betul butuh, kalau perlu ada semacam subsidi silang Pak Ketua IGI, mereka yang mampu itu bisa mensubsidi siswa-siswa yang memang tidak mampu. Dan saya kira begini Pak IGI, Pak Ketua IGI, guru-guru itu juga memperhatikan kondisi siswanya dan tak jarang mereka mengirimkan pulsa untuk agar siswanya itu bisa membeli. Itu terjadi itu seperti itu. Dan saya sangat sayangkan sebenarnya yang saya guru itu tidak diberikan gaji 13-nya hanya, padahal itu sangat membantu untuk proses pembelajaran daring. Saya cukup prihatin. Pak Kadis. Baik, terima kasih. Padahal kondisi, tunggu dulu, sekarang padahal kondisi itu sangat membantu mereka, karena coba Pak Kadis bayangkan, kalau umpamanya gurunya hanya 1 saja dan ibu rumah tangga dan
istrinya itu hanya wanita domestik, bukan publik, itu mereka sangat kewalahan, apalagi kalau ada Tommy potongan. Nah, sementara mereka butuh, dan saya yakin juga guru-guru itu sangat prihatin terhadap siswa, bagus siswa-siswa yang memiliki ekonomi menengah. Saya sangat yakin mereka pasti selalu mensupport, misalnya memberikan kuota, itu ada itu. Saya yakin itu, Pak. Mungkin itu bisa diperjelas. Jangan dong itu dihilangkan THR dan gaji 13-nya. Yang gaji aja dulu guru, jangan itu dihilangkan. Golongan 4, Ji, Bu. Terima kasih, Bu Hikmah. Saya ke Pak Ramli. Nah, Pak Ramli ini kan sudah ada misalnya tanda-tanda dari Pak Kadis ini akan memberikan kesempatan kepada IGI, kepada jurusan teknologi pendidikan untuk memberikan membuat regulasi atau membuat buku panduan misalnya untuk guru, siswa, dan orang tua misalnya. Bagaimana ini, Pak? Apakah nanti akan langsung dieksekusi setelah diskusi ini atau bagaimana? Oh, iya. Jadi saya kira tergantung Pak Kadis lah. Guru-guru IGI juga kan anak buahnya Pak Kadis kan gitu. Jadi tidak ada yang susah sebenarnya dari proses ini. Kemudian yang kedua terkait kuota data, sebenarnya Ibu Permendikbud hari Rabu kemarin sudah ditandatangani Pak Menteri. Itu membolehkan penggunaan dana BOS untuk penggunaan kuota data, dan selama ini kami ribut itu karena siswa tidak diberikan, hanya gurunya. Jadi ini sekarang kita minta siswa karena ternyata guru yang belikan untuk siswanya. Jadi ini memang jadi masalah. Jadi kami mendesak kementerian untuk mengubah regulasinya, dan alhamdulillah kemarin hari Rabu itu sudah ditandatangani, sudah diumumkan, dan Pak Menteri sendiri yang bikin konferensi pers dalam bentuk bincang sore dengan wartawan. Jadi ini sudah terbuka sebenarnya, tinggal kepala sekolah ini berani atau tidak melakukan itu, karena ternyata banyak juga kepala sekolah yang ketakutan, ya. Takut mungkin entahlah apa yang membuat mereka takut, tapi saya kira dengan Pak Kadis seperti Kak Rahman ini bisa mendorong semua kepala sekolah untuk bisa melakukan hal itu. Tidak susah saya pikir itu, karena regulasinya sudah ada, acuannya sudah ada. Tinggal dijalankan saja sama kepala sekolah. Tinggal bikin revisi RAKS, mungkin refocusing apa namanya istilahnya, itu RAKS-nya kemudian Dinas Pendidikan memvalidasi, sudah bisa digunakan. Dan kita berharap kepala sekolah tidak menunggu lama ya, langsung mengeksekusi supaya tidak, karena prosesnya sudah jalan. Baik. Saya kira seperti itu. Baik, terima kasih Pak Ramli. Jadi saya ke teman-teman lagi, apakah masih ada yang ingin bertanya? Oh ya, Pak Nur Laila, silakan Pak. Ibu Nur Laila, silakan Ibu. Dan tadi ini saya juga di-chat sama Ibu Nur Laila ini. Silakan Ibu. Ya, Assalamualaikum. Silakan Bu. Salam. Terkait ini Ibu, sekarang kan posisi saya sebagai bendahara Bosnas. Jadi ketika diperintahkan untuk merubah RKA, maka dari beberapa larangan, belasan larangan itu kategorinya adalah untuk kegunaannya adalah tidak boleh untuk pribadi gitu. Disebabkan karena itulah maka keraguan-keraguan saya dalam merubah RKA tersebut. Kemudian yang kedua, kalau ada isu berita kalau di Zoom ini ada pencurian data secara pribadi, apakah benar itu Ibu? Jadi itu yang ingin saya sampaikan, dua pertanyaan. Salam kepada Pak Ketum dan berikan waktu. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Nurlela. Jadi ini kan terkait regulasi lagi Pak Kadis. Ini katanya kalau misalnya untuk membuat RKA itu tidak ada peruntukan untuk pribadi. Nah, bagaimana ini Pak Kadis? Karena ini kan sudah sangat mendesak. Ya, sejak hari Senin lalu itu saya telah memerintahkan seluruh kepala sekolah di Makassar untuk melakukan revisi RKAS, bahkan yang sudah terupload saja di ERKAS itu kita buka kembali, dan ternyata memungkinkan karena Kemendikbud sudah memberikan lampu hijau dan aplikasi di pusat juga dibuka, sehingga oleh operator di tingkat dinas dan tingkat sekolah memungkinkan melakukan revisi untuk bisa mengakomodir. Ada beberapa yang harus diakomodir. Yang pertama, soal alokasi anggaran yang terkait dukungan untuk pengendalian COVID-19. Yang kedua, soal alokasi anggaran dalam rangka mendukung belajar online. Nah, yang ketiga,
soal alokasi anggaran yang terkait dengan antisipasi ketika anak-anak nanti ini akan dikembalikan belajar konvensional di sekolah, di mana saya perintahkan bahwa andai kata nanti sudah ada perintah mengembalikan anak-anak untuk belajar secara konvensional masuk di ruang-ruang kelas, maka H-1 sebelum anak datang itu saya perintahkan agar disemprot dulu desinfektan itu seluruh kelas, seluruh sekolah, karena ini virus, kita tidak tahu, kalaupun nanti dikatakan sudah landai, atau mungkin bahkan sudah dikatakan sudah terkendali, tapi kan virus ini belum hilang secara total di bumi. Karena itu kita tetap melakukan kewaspadaan. Maka itu untuk Ibu Nurlaila, tidak usah khawatiran. Yang saya minta kemarin ke Kemendikbud, karena yang keluar itu hari adalah edaran. Sedangkan yang mendahului edaran itu juknis. Juknis itu posisi hukumnya lebih tinggi daripada edaran. Edaran itu tidak bisa menjadi legitimasi untuk pertanggungjawaban hukum administrasi keuangan. Sehingga kita minta harus ada Kemendikbud atau minimal peraturan Mendikbud yang melakukan revisi tentang juknis itu, dan itu sudah dilakukan oleh Kemendikbud. Memang minggu kemarin kami belum berani karena dia baru edaran. Nah, kita di pemerintahan, di birokrasi lah, inilah kelemahannya birokrasi. Beda kalau swasta yang mengelola uang pribadi atau uang ini, begitu dikatakan hari ini saya mau rubah penggunaannya, kita berani. Tapi kalau uang negara ini belum tentu sama interpretasi kita dengan aparat auditor dan penegak hukum. Sehingga prinsip kehati-hatian itu selalu tetap kami akan junjung tinggi. Tetapi layanan dan percepatan layanan juga kita tidak boleh lalot atau kita tidak boleh abaikan, karena kita berpacu dengan waktu, di mana untuk anak-anak SMP saja ini tanggal 13 kemarin jadwalnya harus UNBK atau ujian nasional, tapi dengan kondisi COVID UNBK-nya ditiadakan, tapi hak-hak menerima pendidikan juga dan pengajaran tetap harus kita layani. Baik, terima kasih Pak Kadis mengenai penjelasannya terkait teknis tadi. Saya pikir pertanyaan dari Ibu Nurlaila sudah terjawab secara jelas tadi sama Pak Kadis. Saya persilakan kepada teman-teman satu penanya lagi untuk kesempatan pada siang hari ini. Saya kasih kesempatan. Baik, Ibu Hiljati, silakan Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi dalam hal ini saya mohon maaf karena saya berada di Sulawesi Barat, tepatnya di Kabupaten Polewali Mandar. Namun saya pikir apa yang dihadapi dunia pendidikan di Sulsel itu tidak jauh beda dengan apa yang ada di Sulbar. Mengenai apa yang tidak didiskusikan tadi melalui media ini, saya sebagai orang tua dari 4 anak, ada yang dari perguruan tinggi, ada yang di Alia, dan ada yang 2 di SD. Yang di perguruan tinggi bagi saya sebagai orang tua tidak ada masalah, karena dia sudah bisa mampu mengatasi sendiri proses pembelajarannya secara online. Tetapi yang di tingkat SD, yang satunya kelas 4 SD dan yang kelas 2, inilah yang kemudian saya berpikir apa yang menjadi ukuran kita untuk melihat tingkat ketercapaiannya dalam pembelajaran. Apa yang kita jadikan ukuran, melihat bahwa pembelajaran anak saya ini sudah tercapai sesuai dengan tujuan pembelajaran. Itu yang pertama. Karena mungkin sharing kita selama ini paling hanya setelah diberi tugas oleh guru, kemudian hasil dari tugas itu kita kirim ke gurunya. Ya kalau saya sendiri tidak ada keluhan mengenai bahwa sangat banyak tugas, justru saya menganggap itu belum seberapa, karena banyaknya tugas itu hanya karena kita merasa selama ini selalu diambil alih oleh guru, sekarang kemudian kita lebih banyak bersama dengan anak sehingga merasa lama, padahal sesungguhnya kalau melihat limit waktunya itu tidak lama. Saya secara pribadi melihat itu tidak lama. Saya hanya di akhir-akhir ini melihat apa yang saya jadikan dasar bahwa anak saya ini sudah mencapai pembelajaran pada tujuan pembelajaran ini atau pada tema ini untuk di tingkat SD. Kemudian saya tertarik tadi mengenai pendidikan karakter. Jadi memang mungkin ini perlu dipikirkan mengenai pendidikan karakter ketika pembelajaran itu dari rumah. Kalau rumah ini sendiri tidak
memiliki proses dalam pendidikan karakter itu memang sulit. Katakanlah misalnya saya dengan anak sendiri, mereka kan belum punya Android. Nah, yang punya adalah kami orang tuanya. Kemudian si kakak ingin menggunakan, pada saat yang sama adik juga ingin menggunakan karena kebetulan sama-sama masuk pagi. Sementara kalau bapaknya, ya bapaknya sendiri mungkin juga akan mengajar, kakak juga akan menggunakan. Jadi kadang ingin membela si adik, tapi tentu kakak juga butuh. Jadi ini kemarin juga yang mungkin kita harus pikirkan karena kita tidak tahu bahwa masa ini akan berakhir sampai kapan. Jadi termasuk tadi ada pengaturan waktunya yang mungkin sharing antara guru dengan siswa. Jadi selain tadi mengenai tingkat ketercapaian, kemudian model pendidikan karakter. Jadi katakanlah misalnya saya ketika mulai belajar di rumah ini, kami menerapkan menggunakan sistem bintang, ya misalnya yang cepat selesai mengerjakan tugas lah apa dan sebagainya, yang menggunakan sistem bintang bahwa oh si adik sudah sekian bintangnya karena dia tepat waktu menyelesaikan tugas, karena bagaimanapun di antara selingan waktu belajarnya mereka juga tetap ingin bermain, walaupun tadinya dia bermain dengan teman seusianya, sekarang bermainnya itu dengan kakak, dengan ibu yang kadang tidak nyambung karena si kecil ingin belajar bermain dengan metodenya si kecil, sementara yang besar menganggap kamu terlalu masih kecil untuk bermain dengan kakak. Jadi memang perlu dipikirkan, memang perlu ada pemikiran bagaimana menghadirkan di rumah ini. Oke, ya saya kira itu saja mungkin sudah. Terima kasih Ibu pertanyaannya. Jadi saya bisa simpulkan terkait pertanyaan dari Ibu Hiljati ini adalah bagaimana ketika orang tua melihat atau menilai ketika anaknya itu sudah tercapai misalnya proses pembelajarannya, ini terkait evaluasinya misalnya. Nah saya ke Ibu Hikmah, ini menarik Ibu, karena ini kan terkait ketercapaian pembelajaran dalam proses pembelajaran daring. Nah ini menarik, bagaimana kira-kira menilai ini Bu? Silakan Bu. Maaf. Memang sih dalam satu pembelajaran baru bisa dikatakan berhasil atau efektif kalau hasil belajarnya menunjukkan hal yang lebih baik sebelum mereka belajar. Tetapi kondisi sekarang yang tidak memungkinkan untuk melakukan penilaian untuk anak SD, untuk anak SMP, SMA mungkin tidak ada masalah ya. Yang bermasalah adalah yang banyak masalah adalah anak SMP, anak SD. Itu pun anak SD itu kelas 4 ke bawah, kelas 5, 6 itu mereka sudah bisa memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Saya yakin itu, dan banyak aplikasi yang bisa digunakan untuk melakukan penilaian, misalnya menggunakan iSpring atau ada yang memang yang sudah disiapkan oleh Kemendikbud. Nah, untuk menangani anak SD sampai 4 sampai kelas 1 itu, kalau saya hanya berharap bagaimana supaya anaknya mau belajar nyaman di rumah. Untuk penilaiannya, saya kira jangan terlalu dituntut ke sana dulu, tetapi lakukan komunikasi dengan gurunya. Ini gimana caranya? Untuk memang gini ya, kalau umpamanya orang tuanya adalah seorang guru, saya kira itu tidak ada masalah. Yang banyak bermasalah itu kalau bukan guru misalnya, orang yang masih sibuk atau mereka yang yang pekerjaannya bukan guru lah, itu mungkin tidak usah saya sebutkan, itu mungkin mengalami masalah. Nah, yang harapannya saya sih, yang saya lakukan juga saat ini, karena saya punya anak SD Bu, anak SD kelas 3, itu saya berusaha mengkondisikan saja supaya anak saya mau betah di rumah dan nyaman untuk belajar. Nah, sementara untuk tagihan-tagihannya itu saya komunikasi dengan gurunya. Ibu ini sampai di sini, terus kan ada permintaan biasanya, ini dikirim maksudnya tidak yang menjadi masalah buat saya itu karena saya tunjuk saya begini, jawabannya cuma begini yang balas jawabannya. Jadi dia percaya sama gurunya, jawabannya nanti guru saya nanti kan mama biar dulu saya jawab seperti ini, sama gurunya itu jauh daripada orang tuanya. Jadi saya mengkondisikan supaya mereka nyaman di rumah dan nyaman untuk belajar lakukan. Nah, itu untuk anak SD kelas 4 ke untuk kelas 5, 6 saya kira tidak ada masalah. Teknologi informasi dan komunikasi.
Pokoknya ciptakan aja anak nyaman untuk belajar. Kita, gurunya akan banyak berinteraksi lah dengan gurunya untuk anak saja. Itu. Baik, kasih Ibu. Jadi sampailah kita di penghujung diskusi kita hari ini, tapi sebelum saya menutup, saya persilahkan kepada ketiga pembicara kita memberikan close statement terkait tema yang kita angkat pada siang hari ini. Saya persilahkan ke Pak Ramli Rahim dulu untuk memberikan close statement-nya, Pak. Silakan, Pak. Iya, jadi terima kasih. Pertama, terima kasih kepada Kabar News sudah membuat diskusi ini. Terima kasih Pak Kadis, Pak Ibu Durikma, teman-teman semua, Kak Sudirman Muhammadiyah juga ikut tadi, dan teman-teman IGI yang juga ikut berpartisipasi. Saya kira COVID ini mengantar kita kepada era baru pembelajaran, dan kita dulu punya prinsip bahwa guru tidak akan pernah digantikan oleh teknologi, dan itu betul. Hanya guru-guru yang tidak paham teknologi itu akan digantikan oleh guru-guru yang paham teknologi. Dan ini yang saya maksudkan tadi, bagaimana menggiring setiap sekolah itu memang mempunyai proses pembelajaran, guru-guru yang memang tidak siap melakukan proses pembelajaran daring, itu kemudian bergeser sementara waktu, kemudian diisi oleh guru-guru yang terbiasa melakukan pembelajaran daring. Tapi kalau boleh, jangan tadi seperti yang disebutkan Pak Kadis tadi, jangan satu guru untuk seluruh Kota Makassar, jadi satu guru untuk satu sekolah saja, supaya guru siswanya masih kenal dengan guru tersebut. Ya. Jangan sampai guru di SMP 26 terisi di 9. Saya kira seperti itu. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ramli. Saya ke Ibu Nur Hikmah. Singkat saja Ibu, bagaimana closing statement terkait tema yang kita angkat pada siang hari ini. Silakan Bu. Baik, statement pertama, semoga COVID ini cepat berakhir dan kita kembali, anak-anak kita kembali ke sekolah. Kemudian saya yakin juga semuanya ada hikmahnya dan akan berubah seiring dengan apa yang terjadi. Kemudian yang kedua, guru harus proaktif dan kreatif dalam membuat mendesain kegiatan belajar mengajar, dan tetap yang ketiga, belajar di rumah itu bukan berarti libur, tetapi ada aktivitas literasi, jadi tetap belajar sesuai dengan kurikulum yang ada. Jadi untuk kesempurnaan mungkin agak susah kalau ini, tetapi saya kira ini akan berubah seiring dengan berjalannya waktu. Palingan minusnya itu cuma bosan di rumah saja itu. Baik, saya kira terima itu. kasih Ibu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Kadis, saya minta closing statement-nya sedikit singkat saja terkait tema yang kita angkat pada siang hari ini. Silakan Pak. Ya, pertama saya mau menyampaikan bahwa dalam kondisi musibah bencana non alam COVID-19, tetap kita harus bersyukur bahwa dia datang untuk menyadarkan kita semua bahwa kemajuan pendidikan tidak bisa hanya diemban oleh guru dan kepala sekolah serta instansi yang menangani pendidikan. Pendidikan baru bisa maju ketika bersinergi semua pihak. Tentu instansi yang menangani pendidikan pertama, kemudian orang-orang tua dari peserta didik, masyarakat, dan jangan lupa media memegang peranan. Ada Kabar News ya tentu kita tidak akan bisa bicara yang banyak dan menemukan ide-ide dan solusi yang luar biasa pada siang hari ini. Yang kedua, bahwa proses belajar daring sekarang ini dalam kondisi COVID-19 bukan tujuan utamanya untuk kepentingan target capaian evaluasi, tapi lebih pada bagaimana menghadirkan layanan pendidikan memenuhi hak-haknya anak-anak didik Indonesia agar tetap mereka mendapatkan haknya sebagai pelajar, sebagai mahasiswa. Ya, dan para guru dan kepala sekolah tetap memberikan tugas-tugasnya atau menjalankan tugas pokoknya sebagai pendidik dan juga kami tenaga kependidikan. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak. Jadi sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh pembicara atau narasumber yang hadir pada siang hari ini dalam diskusi Karma Makassar seri ke-6. Saya ucapkan terima kasih banyak Pak. Jadi tadi Ibu Hikmah, kemudian ada Pak Ramli dari IGI, mungkin bisa nanti bersinergi kepada Dinas Pendidikan Kota Makassar untuk membuat regulasi atau membuat buku panduan terhadap pembelajaran daring nantinya. Terima kasih sekali lagi Pak kepada Bapak Ibu semua yang sudah bergabung dalam diskusi Kabar Makassar seri ke-6 pada siang hari ini. Terima kasih banyak Pak. Pak Abdul Rahman Bando, Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar, Pak Muhammad Ramli Rahim, Ketua IGI, kemudian kepada Ibu Nur Hikmah, Ketua Prodi Magister Teknologi Pendidikan
Pasca Sarjana Universitas Negeri Makassar. Terima kasih banyak Pak, Bapak Ibu, terima kasih banyak yang sudah berpartisipasi.